Kita akan membicarakan mengenai dua orang pinter yang sedang mempertahankan statement masing-masing. Yaitu Bapak Seskap Teddy Indrawijaya. yang sudah mengklarifikasi pernyataan dari Pak Dino Patijalal. Ya. Kalau menurut gue gini, Bapak Dino Patijalal itu berbicara berdasarkan pengalaman dia. Gue ngerasanya ini masalah komunikasi lagi sebenarnya di Iya. bagian Seskap ya. Bahwa kenyataannya Bapak Presiden kita ini sekarang jadi penjajah. Penjajah dagangan minyak sawit. Banyak negara lagi butuh energi, Indonesia punya ini, akhirnya kelilinglah Indonesia nawarin, dan ujung-ujungnya kan terjadi transaksi. Komunikasinya yang jelek. Komunikasi siapa? Teddy, lu ngapain counter Dino Patijalal? Tinggal ngomong aja kan Presiden sudah kembali dari Perancis. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang saat ini merasa bahwa Presiden kita terlalu banyak jalan-jalan keluar. Jadi prinsipnya adalah gue ngelihatnya sederhananya Pak Prabowo sekarang jadi salesman. Balik lagi ke yang trending aja. Bob, Ya. kita mau ngomongin apa Bob abis ini Bob? Kita akan membicarakan mengenai dua orang pinter yang sedang mempertahankan statement masing-masing. Nah, Ya, itu. masih nggak? Udah nggak kan ya? Udah capek kan mereka? Udah, tapi mereka sedang mempertahankan kemarin itu. Yaitu Bapak Seskap Teddy Indrawijaya. yang sudah mengklarifikasi pernyataan dari Pak Dino Patijalal. Iya. Ya. Dan kelihatannya seru ini kalau kita bahas, Bob. Kalau menurut gue gini, Bapak Dino Patijalal itu berbicara berdasarkan pengalaman dia. Yes. Iya kan? Makanya Ya. disebutkan cuma 3 bulan kan. Iya, dan Agak nggak enak sebenarnya nyebutin itu. dan beliau Jago. berbicara secara sistematis mengenai apa yang dialami kan gitu. Iya. Dan berdasarkan apa yang sudah saya jalani, ini masukan saya terhadap Bapak Presiden kan gitu kan. Betul, betul. Menurut gue itu bukan hal yang Nggak salah. nggak salah. Disampaikan kepada Terus se- diklarifikasi, masyarakat. bro. Iya. Gue ngerasanya ini masalah komunikasi lagi sebenarnya di Iya. bagian Seskap ya. Karena buat gue itu jadi kayak terlalu reaktif. Padahal biarin aja, tunjukin aja. Atau nggak perlu ditujukan kepada Pak Dino Patijalalnya. Jadi disebutin aja bahwa kenyataannya Bapak Presiden kita ini sekarang jadi penjajah. Penjajah dagangan minyak sawit. Serius gue. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi banyak negara lagi butuh energi, Indonesia punya ini, akhirnya kelilinglah Indonesia nawarin, dan ujung-ujungnya kan terjadi transaksi. Transaksinya adalah Indonesia ngasih minyak sawit, Indonesia butuh apa dari misalnya kemarin Perancis gitu ya, gue butuh Rafael, gue butuh alat pertahanan, gue butuh apa, gue butuh keju. Ya kita tetap butuh keju sama wine Perancis lah, anjay. Pak Prabowo gitu loh. Iya. Anjir dari lahir loh. Minumnya wine bro, bukan whisky dia itu. Beda lagi sama kita. Iya. Nah itu jadi kayak Pak Prabowo ini lagi keliling dunia, jualan gitu ya. Tapi kan banyak orang nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Ini kalau kita ngomong jujur lah. Nih, gue ngeliatnya dunia ini semakin proteksionis. Jadi yang penting siapa yang bertahan paling akhir. Yang bertahan ini yang punya energi, yang punya makanan, yang punya segala yang dibutuhkan lah gitu. Nah Indonesia tuh punya semua. Kalau ngomong jujur, Indonesia punya semua. Punya minyak, punya batu bara buat listrik ya. Punya nikel buat baterai mobil, kita punya semua. Yang jadi problem kita nggak punya hilirisasi nih, yang bikin di negara kita gitu kan. Nah akhirnya terpaksalah si Pak Prabowo ini keliling dunia untuk jualan. Yang perlu teman-teman ingat adalah belum pernah terjadi kondisi seperti hari ini, kecuali tahun 1940-an. Itu yang perlu diingat gitu. Kadang-kadang kita menyalahkan seorang presiden melakukan hal A tanpa tahu latar belakangnya apa. Nah, latar belakang kita sekarang adalah, kalau teman-teman ingat sekarang dulu tuh ada yang namanya free trade. Jadi world itu free trade. Terus tiba-tiba perang tiba-tiba COVID. COVID itu untuk vaksin itu kita mesti beli loh. Jadi vaksin itu walaupun banyak teori konspirasi di luar ya. Untuk vaksin itu kita perlu beli, dan Indonesia itu dapat kuota dari berbagai industri besar. Kemarin ya. itu. AstraZeneca, ada Pfizer. Gue selalu minta Pfizer. Siapa tahu titik gue gede. Enggak, bercanda. Kamu tuh bisa ngegedein. Katanya begitu. Terus? Katanya begitu. Nah, sejak zaman COVID, ternyata dunia mulai sadar kita mesti bertahan nih kalau terjadi hal aneh-aneh.
Tiba-tiba Rusia nyerang Ukraine, makin gila lagi. Terutama di Eropa ya, Indonesia sih nggak terlalu pengaruh lah. Karena kan energi Eropa itu minyaknya beli dari Rusia. Jadi Eropa ini mulai sadar bahwa mesti lebih proteksionis nih. Kalau inget Trump tahun pertama Trump tahun berapa ya? Dia mulai juga tuh ngasih 10% naik kalau masuk ke Amerika, barang-barang import itu ekspor dari Indonesia ke Amerika misalnya 10%. Tiba-tiba Trump naik 2024 ya. Langsung kasih tarif masuk 36% bla 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 bla. Artinya Amerika lagi proteksi dia punya kepentingan. Iya. Nah, yang terjadi sekarang adalah Indonesia juga mesti proteksi kepentingan Indonesia. Nah, banyak teman-teman nggak sadar juga bahwa jarak Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ukurannya kayak Eropa, bro. Banyak yang nggak sadar itu. Sebesar itu, seluas itu, butuh distribusi yang kuat, butuh pangan. Indonesia negara nomor 4 paling besar rakyatnya, yang nambahnya ugal-ugalan. Gila ya, data gue kuat banget ya. Ya kan, terakhir soalnya gue bikin deck gitu, Indonesia masih 272 juta orang. Sekarang 288 juta. Diperkirakan tahun 2030 ada 300 juta orang Indonesia butuh dikasih makan. Intinya kita kurang 3 juta hektar pertanian baru untuk bisa namanya, yang sekarang baru terjadi itu kan kita swasembada beras. Belum swasembada yang lain-lain. Dan petani mulai menurun karena pindah ke kota semua. Yang disuruh apa sekarang? Tahu kan? ABRI yang disuruh. Untuk jadi petani. Tanam jagung sama tanam kedelai. Lucu, tapi itu kenyataan lah. Siapa yang mau nanam di Papua? Takut orang. Tapi kembali lagi kepada pembicaraan awal kita di podcast episode Obrolan ini. ini. Lu setuju nggak kalau Pak Prabowo itu sekarang sudah hampir di dalam berapa bulan ini, dia sudah berapa kali keluar kota? Keluar negeri. Keluar negeri. Gua jujur setuju. Toh bukan gue yang kerja. Maksud gue gini. Sebanyak 54 hingga 56 kali ke puluhan negara. Berapa tahun? 2 tahun kan? Setara dengan 1/6 dari jabatannya yang dihabiskan untuk melangsungkan 2 tahun diplomasi terakhir, hampir agenda 2 tahun. kenegaraan. Iya. Gue jujur setuju. Karena gue salesman. Kenapa gue setuju? Karena gini. Kalau bukan bosnya yang turun ya, kita dikenyek lah. Duta besar nih nawarin mau ketemu presiden dong, gak bakal ketemu. Karena kalau presiden ketemu presiden, chance-nya jauh lebih gede. Ngerti gak lo? Kesempatannya jauh lebih besar. Iya. Kalau lu misalnya duta besar nih, lu tempatin di Amerika, mau ketemu sama Tapi Trump, kan gak bakal ketemu. banyak yang harus dikerjakan oleh presiden di dalam negeri juga. Kenapa harus sebanyak itu di dalam jangka waktu dia berapa lama menjabat sudah 56 kali. Ya tadi gue bilang, Luar jualan, negeri. menjajakan barang dagangan Indonesia. Apakah sebegitu urgentnya memang? Karena yang lain dibandingkan dengan yang lain, Nggak ada yang jauh. segitu. Jauh dibandingkan sama yang Nggak mau lain. jalan-jalan kalau Jokowi. Iya. Dulu sebelum Presiden Jokowi, Presiden SBY, nggak sebegitu banyak juga. Iya. Jadi setahu gua, Pak Prabowo itu sejak jadi Menhan aja udah keliling-keliling dulu, bro. Jadi ada satu video dari Panji. Tahu, ingat gak lo? Iya. FYP tempat lu pasti. Prabowo Iya. might be right gitu omongan terakhirnya. Jadi gua ngelihatnya memang dia udah lihat aja nih. Dunia makin proteksionis. Makin nutup. Jadi dia merasa bahwa Prabowo mungkin benar gitu. Iya, Panji ngomong gitu. Panji Pragiwaksono yang biasanya ini anti pemerintah. Dia aja bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena kan lu nggak bakal ada yang nyangka tiba-tiba Amerika nyerang Iran, bro. Tiba-tiba Amerika masuk ke Venezuela ngambil presidennya gitu kan nggak ada yang nyangka. Tiba-tiba kejadian. Dan Amerika saat ini sedang mempertahankan hegemoninya melawan Cina. Iya. Itu udah semua orang tahu lah. Kemarin ketemu Xi Jinping, katanya kursinya Xi Jinping lebih tinggi daripada kursinya Yo, Trump. itu aja diomongin orang gitu. Dan ini kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini ya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan yang mesti diingat, Trump itu datang dari Partai Republik. Kalau Demokrat itu pakai yang namanya proxy. Warfare-nya pakai proxy. Kalau Republik biasanya
turun ke jalan. Memang dia turun sendiri, kirim pasukan gitu. Kenapa kirim pasukan juga cuan? Karena industri militer jadi naik dan militer kan harganya mahal banget tuh, Jack. Jadi menurut lu Pak Prabowo ini udah pas pergi selama 54 sampai 56 kali di dalam berapa lama ini? Gue nggak bisa bilang begitu sih. Ketika dia menjabat menjadi presiden. Gue nggak berani bilang gitu sih. Problemnya kan gini, waktu lu pergi nggak dikasih tahu tujuannya apa, pas pulang bilang ada investasi. Nah, balik lagi ke obrolan kita di awal. Problematikanya itu adalah komunikasinya. Karena orang sekarang butuh why-nya. Jadi komunikasi itu berubah. Kalau dulu kan kita sama orang tua tidur jam 10 malam ya. Kita ngikut Jangan aja. banyak tanya. Jangan banyak tanya, cetar gitu dipakein ini kan. Dunia sekarang berubah. Anak-anak sekarang tuh butuh yang namanya kenapa lu mesti pergi? Why-nya apa? Supaya dia tahu pembicaraan untuk reason-nya gitu. Yes, Nah, jadi tahu. ketika ini dikritisi oleh Bapak Dino Patijalal Yes. karena katanya terlalu banyak perjalanan ke luar negeri, Betul, ngabisin duit juga. counter oleh Bapak Teddy. Menurut Ya. lu gimana itu? Balik lagi, komunikasinya yang jelek. Komunikasi siapa? Teddy, lu ngapain counter Dino Patijalal? Tinggal ngomong aja kan presiden sudah kembali dari Perancis. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang saat ini merasa bahwa presiden kita terlalu banyak jalan-jalan keluar. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah A, B, C, D. Tapi kan Apa yang kita bawa? biayanya- A, B, C. Biaya itu terlalu mahal. Kenapa tinggal ngomong. nggak lewat Zoom, nggak lewat online, nggak lewat Apa jalan-jalannya? enggak? Maksudnya bertemu dengan pemimpin-pemimpin Zoom, negara itu teleponan. kan bisa by online, bisa by apa yang nggak terlalu penting harus hadir. Yang Di sana namanya itu. ngobrol negara-negara kan ada tanda tangannya. You know, birokrasi. Oh jualan ya, siap, tanda tangannya. Mana bisa kirim-kiriman fax bro? Oh enggak, kirim-kiriman email. Pasti lu mesti ketemu, ngobrol, hai. Kurang sedikit lah Pak, boleh nggak? Kan kita nggak pernah masuk ke dalam ruangan itu ya. Tapi pasti ada obrolan-obrolan. Gue minta ini ya, gue minta Berarti bukan hanya keju Prancis masuk bukan Indonesia hanya ya. itu menurut lu berarti murni bahwa ini adalah perjanjian dagang, banyak yang dilakukannya adalah perjanjian dagang gitu menurut lu. Kalau gue ya, Iya. walaupun banyak sekali teori konspirasi lain. Bukan hanya perjanjian bilateral, Oh ini bilateral semua sekarang. hubungan luar negeri. Ini udah dagang doang udah. Oh, dagang bilateral Sekarang aja gitu semua, ya. lu butuh apa, gue butuh apa, ngobrol, negosiasi, tanda tangan. Gak yakin gue, udah nggak ada tuh basa-basi 3 negara bareng tuh nggak ada. Lu nggak pernah lihat lagi sekarang meeting-meeting kayak gitu. Kecuali ada satu misalnya siapa yang bikin PBB, G20. G20 itu masih ada lah ya. Tapi yang sekarang terjadi ini langsung ke sebuah negara, lu butuhnya apa, gue butuhnya apa. Jadi kalau lu inget bulan kemarin kalau nggak salah, Pak Prabowo itu pergi ke Rusia, si Pak Syafri Samsudin pergi ke Amerika. Itu nggak pernah terjadi maksud gue nggak pernah terjadi kesibukan semacam itu terjadi di bangsa ini. Sibuk banget. Gue ngerasanya Indonesia tuh lagi merencanakan sesuatu gitu. Lagi ngejagain banyak hal supaya nggak macem-macem gitu. Apakah perginya Pak Prabowo ini ke luar negeri ini berkaitan dengan latar belakang dia yang memang banyak berhubungan dengan orang-orang luar negeri, tahu nggak lo? Kalau dia orang gaul. Pak SBY dan Pak Jokowi, dia sebagai pemimpin negara baru dia ke luar negeri. Baru dia berhubungan dengan. Yes. Nah, kalau gue lihat Pak Prabowo ini sistemnya dengan kepala negara lain, terutama Eropa dan Timur Tengah, Terlalu ikrip ya. itu pertemanan kalau menurut gue. Jatuhnya gitu. ikrip. Jatuh, karena dia sudah melangsungkan hubungan bahkan sebelum dia Jadi menjadi presiden. presiden. Jordania tempat dia lari waktu itu. Iya, jadi kayak ketika dia datang ke sana itu kayak mengunjungi, udah kayak chill, friend bro. iya, mengunjungi relasi-relasinya. Ya bisa juga. Apakah itu menjadi salah satu faktor dia sering keluar negeri jadinya? Ya. Atau dia udah males dengan politik dalam negeri? Sekali lagi, gua hanya berpendapat menurut pendapat saya. Nggak apa-apa, nanti kan omongan lu yang dipotong di TikTok. Iya, Gua tolong nggak ada. dipotong ya. Tolong ditit gitu. Waduh ya. Jadi prinsipnya adalah gue ngelihatnya sederhananya Pak Prabowo sekarang jadi salesman. Oh. Sales itu Tapi Pak Jokowi juga akan dulu sales, dia selalu jualan dia. jualan kalau dia keluar. Gitu kan. Tapi dulu yang mesti lu ingat ada yang namanya WTO.
World Trade Organization. Mm-mm. Sekarang udah nggak pernah gue denger lagi tuh kata-kata itu. Langsung G20. G20 itu 20 negara paling besar di dunia katanya. Ya kan kalau G20. G20 itu banyak ada turunnya, ada Sama Y20, yang ada Brazil T20. ini apa? Brazil BRICS. BRICS. Nah, BRICS udah nggak ada kabarnya kan? Mm-mm. Sejak perang-perang ini kan nggak ada kabarnya. Artinya menurut gua si Pak Mungkin BRICS Trump sedang ini mempersiapkan berhasil nih. sesuatu mungkin. Mungkin, tapi yang pasti Trump berhasil untuk memindahkan obrolan orang dari BRICS pindah balik ke Amerika. Nah ini hal-hal yang menurut gua geopolitik banget, kita nggak ngerti. Tapi kalau gua ngelihat Pak Prabowo jalan-jalan itu ada hal, menurut gua adalah hal yang masuk akal dari sudut pandang sales ya. Kita akan ketemu sama teman-teman kita dulu. Dia bisa bahasa apa? Pak Prabowo bisa Inggris, bisa Perancis. Dia pergi ke tempat-tempat yang bahasa Inggrisnya ada, bahasa Perancisnya ada. Nah, ada gosip, bukan gosip ini beneran. Italia itu kemarin dia mau pergi langsung dari Perancis ke Italia. Ini presiden yang datang aja ditolak loh. Tahu nggak ditolak? Karena Italia lagi ulang tahun kemerdekaan. Ceritanya gitu. Kenapa? Karena begitu sampai di Jakarta, ada perayaan duta besar tuh di Italia, di Indonesia, di Park Hyatt. Itu rombongan presiden dipanggil. Kok gua tahu Bisa tahu. Kebetulan lagi nongkrong, Bang. Es. Kebetulan lagi nongkrong. Iya. Jadi itu hal yang menurut gua ya apa ya? Gua ngelihatnya memang jadi sales handal aja, Bro. Iya. Bukan Pak Prabowo cari-cari kesempatan Jalan-jalan. untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Capek gila. Karena beliau itu dari tahun zaman dulu itu adalah anaknya Sumitro. Suka Joyo jalan-jalan. Hadi. Iya. Sumitro Joyo Joyo Hadi Kusumo. Hadi Kusumo. Jadi buat apa dia Iya. di masa tuanya mencari duit negara Capek-capek lagi. untuk hanya jalan-jalan keluar negeri menjadi presiden Iya. gitu. Kayaknya Nggak. bukan sesuatu Bukan yang dia itu. cari untuk bisa Bukan jalan-jalan itu. itu. Bukan itu. Berarti dia ada sesuatu yang dia So, lakukan. udah ya, udah lama ya. Oke. Jadi teman-teman kalau butuh atau mau ada komen saran atau mau ngomongin kita atau mau jelek-jelekin kita, oh enggak ya, enggak Iya. gitu ya. Nggak Atau apa-apa. mungkin ada apa ya? Ada opini yang beda sama kita, itu monggo-monggo aja tulis aja di bawah di kolom komen gitu ya. Dan yang pasti jangan lupa untuk follow kita. Ya, like, comment, subscribe, Yes. dan share video ini. Ya, podcast UMKM ini butuh bantuan Anda. Iya. Terima kasih Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Seskap. Cut.